Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amelia, NIM saya 2015 471060 dari tingkat 2 reguler 2. Di sini saya akan mendemonstrasikan 60 langkah APM. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Baik Bu, perkenalkan di sini saya Bidan Ria, saya yang bertugas pagi ini ya. Di sini saya akan membantu Ibu dalam pertolongan persalinan normal. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, jika Ibu bersedia, saya akan melihat adanya tanda dan gejala pada kala 2 pada Ibu ya. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah ada rasa ingin untuk menerang? Sudah Bu. Baik, sudah ya Bu. Kalau begitu saya lihat apakah sudah terdapat tanda dan gejala pada kala 2 ya. Baik. Perineum tampak menonjol, terdapat tekanan pada anus dan rektum, kemudian vulva dan sphincter ani membuka. Baik Bu, setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, ternyata sudah ada tanda-tanda gejala pada kala 2 pada Ibu, berarti Ibu sudah siap untuk melahirkan ya Bu. Baik, kalau begitu saya akan siapkan peralatan dan bahannya terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, permisi. Baik, untuk peralatan dan bahan obat-obatan yang dibutuhkan, di sini ada Partuset yang terdiri dari setengah kohler, kemudian 2 pasang handspoon, 2 buah klem, 1 gunting episiotomi dan 1 gunting tali pusat, kemudian ada benang bayi dan 3 buah kasa. Kemudian di sini ada piring untuk wadah plasenta, kemudian ada spuit 3 cc dan 5 cc, ada alloji atau jam, ada lidokain dan oksitosin, kemudian ada tekanan tensi dan stetoskop, ada linek, kemudian kom yang berisi dengan kapas DTT dan kom berisi dengan kapas cebok. Selanjutnya ada kotak sampah, kemudian ada 3 kotak sampah, kemudian ada larutan klorin dan larutan DTT. Selanjutnya ada 2 buah waslat, 1 pasang alat pelindung diri APD yang terdiri dari apron, kacamata dan celemek, kemudian ada 1 handuk dan 1 kain bersih bayi, kemudian ada sepertiga alas bokol Ibu, kemudian ada topi bayi dan kain ganti Ibu, larutan klorin, kemudian ada keranjang baju kotor, safety box dan tempat sampah. Baik, selanjutnya menggunakan APD, pakai tutup kepala, kacamata dan celemek, dan 1 pasang sepatu boot. Apa wadah ini ya? Baik, selanjutnya mencuci tangan dengan langkah efektif menggunakan sabun dan air mengalir. Lepaskan perhiasan dan gulung baju sampai ke siku. Basahi, beri sabun. Gunakan air mengalir. Kemudian keringkan menggunakan handuk kering. Ya. Baik, selanjutnya membuka spuit 5 cc dengan tetap memperhatikan teknik steril. Buang. Kemudian buka 3 cc. Buang. Selanjutnya mematahkan oksitosin dan lidokain. Selanjutnya menggunakan handspoon sebelah kanan. Kemudian memasukkan obat ke dalam spuit, memasukkan oksitosin sebanyak 1 cc, buang.
Kemudian tutup kembali spuit dan masukkan lidocaine. Buang. Kemudian tutup kembali spuit. Buka semua peralatan. Dekatkan baskom untuk wadah air ketuban. Selanjutnya tiriskan setengah kohor. Dan gunakan handscoon sebelahnya. Baik, selanjutnya bersihkan sofa ibu menggunakan kapas cebok. Baik ibu, permisi ya bu, saya bersihkan terlebih dahulu ya daerah vulvanya. Bersihkan labia mayora terjauh, labia mayor kiri, kemudian labia mayor kanan. Selanjutnya bersihkan labia minor kiri, labia minor kanan, kemudian vestibulum, perineum sampai ke anus. Baik bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya bu. Saya masukkan jari tengah saya disusuri dengan jari telunjuk ya. Tarik nafas ya ibu, saya masukkan jari saya ya. Baik. Lakukan pemeriksaan dalam, baik didapatkan pembukaan lengkap 10 cm, kemudian penipisan 100%. Baik, presentasi kepala dan selaput ketuban masih utuh. Baik bu, ini selaput ketubannya masih utuh ya. Saya akan melakukan amniotomi ya bu, atau pemecahan air ketuban ya bu. Baik, lakukan amniotomi dengan mengoleskan tengah kohor. Baik. Masukkan setengah kohor di sela-sela jari. Baik bu, saya masukkan setengah kohor ya bu, tarik nafas ya. Baik, kemudian cek adanya kontraksi. Di saat kontraksi melemah, torehkan setengah kohor. Baik, selaput ketuban pecah, ambil kembali setengah kohor. Biarkan tangan kanan ketuban tetap di dalam. Ubun-ubun kepala. Baik, hasil yang didapatkan air ketuban jernih, penurunan kepala 0/5, kemudian petunjuk ubun-ubun kecil. Baik bu, sudah selesai ya bu, saya akan mengeluarkan tangan saya ya. Tarik nafas ya ibu, keluarkan tangan, satu tangan kemudian disusul dengan tangan lainnya. Baik, kemudian buang air ketuban dan cuci tangan dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian lepas handscoon dan rendam secara terbalik. Baik, selanjutnya melakukan pemeriksaan DBJ. Baik bu, saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin ibu ya, untuk mengetahui apakah janinnya ini dalam keadaan baik atau tidak ya. Permisi ya bu. Maaf bu, bisa hadinya ya. Baik, denyut jantungnya janin normal ya bu, 130 kali per menit. Baik bu,
Tadi sudah saya lakukan pemeriksaan dan ternyata hasil keadaan janin ibu normal, keadaan ibu juga normal ya. Nanti ibu ingin posisi bersalin yang seperti apa, Bu? Oh, baik, setengah duduk ya. Baik, ibu ingin ditemani oleh siapa, Bu? Oleh suami saya, Bu. Oleh suaminya, baik. Silakan Bapak ditemani ibunya ya, Pak. Iya, silakan masuk, Pak. Nanti Bapak bisa membantu ibunya ya untuk posisi setengah duduk ya, dan memberikan makan atau minum di saat sela-sela kontraksi nantinya ya, Pak. Iya. Baik, Bu. Bagaimana, Bu, untuk teknik meneran nanti? Apakah Ibu sudah tahu cara teknik meneran dengan baik? Belum, Bu. Baik, belum ya. Kalau begitu saya akan ajarkan teknik meneran ya, yaitu nanti kepalanya diangkat, dagunya menempel pada dada ibu ya. Matanya tidak boleh dipejamkan ya, Bu, karena nanti bisa mengakibatkan kemerahan pada mata ibu. Matanya, pandangannya ke perut ibu ya. Kemudian giginya dikatupkan dan tangannya berada di sela lipatan paha ya. Baik, Bu. Baik. Ya. Baik, Bu, nanti jika ada kontraksi, Ibu langsung bilang kepada saya, nanti saya akan lakukan pemimpinan meneran ya, Bu. Nanti ikuti instruksi saya ya, Bu. Baik. Setelah kepala tampak 5-6 cm di depan vulva, kemudian pasangkan handuk di atas perut Ibu. Baik, Bu, permisi ya, Bu, saya akan memasangkan handuk untuk nantinya mengeringkan bayi Ibu ya. Selanjutnya pasangkan sepertiga alas bokong. Baik, Bu, permisi ya, Bu, agak diangkat bokongnya sedikit ya. Ya, Bu, saya masukkan kain ya untuk alas bokong Ibu. Ya, Bu, agak diangkat lagi, Bu. Ya. Udah, Bu, turunkan. Baik, selanjutnya buka partuset. Pastikan kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Selanjutnya pasang handscone steril. Pakai baik, Bu, bagaimana, Bu? Apakah sudah ada rasa ingin untuk meneran? Sudah, Bu. Sudah ya, Bu? Iya, Bu. Baik, terdapat kontraksi pada uterus. Baik, perineum terlihat pucat dan kaku, maka itu lakukan episiotomi. Baik, sebelum melakukan episiotomi, lakukan anestesi terlebih dahulu. Baik, Bu, saya masukkan jari tangan saya ya untuk melindungi bayi Ibu. Saya lakukan anestesi ya, Bu. Masukkan lidocaine. Tahan sedikit ya, Bu. Lakukan aspirasi. Baik, tidak ada udara yang masuk. Masukkan obat sambil menarik spuit. Kemudian lakukan pengujian. Baik, Bu, ini terdapat kontraksi ya, Bu. Baik. Lakukan episiotomi di saat kontraksi uterus meningkat. Baik, sudah dilakukan episiotomi. Baik, Bu, sudah ada rasa ingin meneran ya, Bu. Kemudian setelah kepala tampak, lindungi perineum Ibu dan satu tangan lainnya melindungi kepala bayi agar tidak terjadi defleksi maksimal, dan satu tangan melindungi perineum agar tidak terjadi robekan pada perineum. Bagaimana, Bu? Apakah sudah ada ingin untuk meneran rasa kontraksi?
Sudah Bu. Baik, sudah ya Bu. Iya Bu, tarik nafas Bu. Ayo Bu, dorong terus Bu. Iya, sedikit lagi Bu. Iya Bu, terus Bu, dorong terus. Iya, semangat Bu. Iya, alhamdulillah Bu, kepalanya udah keluar ya Bu. Iya. Setelah kepala lahir, cek adanya lilitan tali pusat. Baik, tidak ada lilitan tali pusat, dan jika ada lilitan tali pusat, jika lilitan tali pusat longgar, maka keluarkan lewat atas kepala bayi, dan jika lilitan tali pusat kuat, maka klem di antara dua tali pusat dan potong di antara kedua klem tersebut. Baik, selanjutnya lakukan bersihkan jalan napas bayi, mata, hidung, dan mulut secara bijak. Kemudian tunggu putaran paksi luar pada bayi. Baik, tunggu putaran paksi luar hingga putaran paksi luar secara spontan. Baik, jika putaran paksi luar secara spontan sudah selesai, maka pegang kepala secara biparietal. Baik Bu, sudah ada rasa ingin menelan Bu? Baik Bu, tarik nafas ya Bu, dorong Bu. Ya. Baik, arahkan kepala bayi ke bawah untuk melahirkan bahu depan, arahkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang, kemudian sanggah dan susur hingga ke bawah tumit bayi. Kemudian lakukan penilaian sintas. Baik, lakukan penilaian sintas pada bayi. Bayi menangis kuat, bergerak aktif, berwarna kemerahan. Baik, kemudian keringkan. Alhamdulillah ya Bu, bayinya sudah lahir ya, perempuan ya Bu. Kemudian ganti dengan kain kering. Ganti dulu ya Dek. Tetap jaga. Isi ya Bu. Masuk. Baik, selanjutnya pastikan tidak ada janin kedua. Baik Bu, ini tidak ada janin kedua ya Bu. Selanjutnya injeksikan oksitosin. Sebelumnya desinfeksi area injeksi pada sepertiga lateral paha kanan ibu. Baik Bu, saya lakukan penyuntikan oksitosin ya Bu untuk mempercepat lahirnya plasenta ya. Injeksikan. Kemudian aspirasi. Baik, tidak ada darah yang masuk. Kemudian masukkan obat. Tarik spuit. Buang. Baik, kemudian lakukan pengkleman tali pusat. Lakukan pengurutan 2 cm ke arah bayi. Klem. Kemudian lakukan 2 sampai 3 cm pengurutan ke arah ibu. Kemudian klem. Lindungi bayi dari klem. Kemudian lakukan pembentingan tali pusat, pemotongan tali pusat. Gunting tali pusat. Selanjutnya lakukan penalian tali pusat menggunakan benang steril. Baik, lakukan penalian dengan teknik ibu jari tangan bertemu dengan ibu jari.
Ibu jari bertemu dengan ibu jari, lepas. Nah. Selanjutnya lakukan inisiasi menyusui dini pada bayi. Baik Bu, ini bayinya alhamdulillah sudah lahir ya. Di sini saya akan meletakkan bayinya di pertengahan pada dada ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini ya Bu. Biarkan kontak kulit kepada tubuh ibu ya. Biarkan bayinya mencari susu ibu sendiri ya tanpa dibantu ya Bu. Ya bisa dibuka ke bajunya. Ya, saya letakkan ya bayinya. Ibu jaga kehangatan pada bayi. Siap Bu. Kemudian selimuti ibu dan bayi. Bayinya dipegang ya Bu, jangan sampai bayinya terjatuh ya Bu. Ya. Baik, setelah itu pindahkan klem 5-10 cm di depan vulva ibu. Angkat teman-teman. Tanda-tanda pengeluaran plasenta yaitu adanya semburan darah secara tiba-tiba, kemudian tali pusat bertambah panjang dan uterus teraba globuler. Baik Bu, sudah ada kontraksi ya Bu. Di saat uterus berkontraksi, regangkan tali pusat ke arah sumbu panggul, kemudian ke atas, sambil tangan mendorong ke dalam atau gerakan dari soprannya. Kemudian pindahkan kembali jika tali pusat terlalu panjang. Baik, setelah plasenta tampak di introitus vagina, lakukan bantu kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan dengan cara memutar searah dengan jarum jam secara terkeliling. Kemudian hadapkan di tempat plasenta. Baik, setelah plasenta lahir lakukan massage uterus. Baik Bu, ini plasentanya alhamdulillah sudah lahir ya. Saya akan melakukan massage uterus ya Bu. Ya, lakukan massage uterus searah jarum jam. Dilakukan 15 kali selama 15 detik. Uterus teraba keras berarti kontraksi uterus baik. Baik, selanjutnya periksa apakah terdapat laserasi. Permisi ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan apakah terdapat laserasi ya Bu. Agak tidak nyaman ya. Baik, terdapat laserasi atau robekan karena episiotomi derajat 2. Selanjutnya periksa plasenta. Baik, periksa plasenta dengan mengedep daerah maternal. Baik, daerah maternal plasenta jumlah kontiledon cukup. Daerah fetal jumlah kontiledon lengkap. Kemudian periksa selaput pada plasenta. Baik, selaput ketuban utuh, tidak terdapat robekan. Kemudian wadahkan plasenta ke tempat yang telah disediakan. Itu periksa uterus. Baik, uterus berkontraksi dengan baik, yaitu mengeras. Kemudian kandung kemih kosong. Ibu tidak ada rasa ingin untuk BAK ya Bu atau buang kecil? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Baik, selanjutnya mencuci tangan dalam larutan klorin 0,5% tanpa melepas handscoon.
Baik, selanjutnya ajarkan massage uterus pada keluarga atau dokter. Baik Pak, di sini saya akan mengajarkan massage uterus ya Pak, atau pengulutan pada uterus ibu ya Pak. Di sini Pak, mari Pak, bisa dilihat ya Pak. Ini bisa dilihat. Ya, ini adalah cara massage uterus ya Pak. Ini dilakukan pengulutan searah dengan jarum jam. Kemudian dilakukan 15 kali selama 15 detik ya Bapak. Ya. Ini teraba ini uterusnya keras ya Pak, berarti ini kontraksinya baik ya. Tapi juga ditanyakan kepada ibunya apakah ibunya ingin buang air kecil atau tidak ya. Selanjutnya periksa tensi dan denyut nadi ibu. Baik Bu, permisi ya Bu, saya akan melakukan tensi dan pemeriksaan nadi untuk memantau keadaan ibu ya. Saya pasangkan maskotnya ya Bu. Relax ya Bu. Baik Bu, tekanan darahnya normal ya Bu, 110/70 ya. Nadinya juga normal, 80 kali ini ya. Baik, kemudian lakukan estimasi kehilangan darah. Baik Bu, permisi ya Bu, saya akan periksa jumlah kehilangan darah ibu agak diangkat ya Bu pokoknya. Ya. Kemudian keras. Baik, jumlah kehilangan darah 150 cc. Kemudian pastikan bayi bernapas dengan baik. Baik Bu, bayinya tidak ada menggar-menggar ya Bu. Baik, jalan napasnya baik ya Bu. Baik, selanjutnya bersihkan area tubuh ibu menggunakan larutan DDT. Basahi menggunakan air DDT. Baik Bu, saya bersihkan ya Bu. Agak diangkat Bu bokongnya. Ya. Kemudian bersihkan lingkungan ibu menggunakan air klorin. Bu, saya bersihkan lingkungannya ya. Agak diangkat Bu bokongnya. Ya. Oke Bu, saya pasangkan celana dalam ya Bu pada ibu ya, yang sudah saya beri softtek ya Bu. Ini ya Bu. Diangkat ya Bu pokoknya. Kemudian ganti kain pada ibu. Sudah. Baik Bu, permisi ya Bu. Saya ganti ya kainnya. Misalnya nggak bisa miring Bu. Ya. Itu.
Baik Bu, sudah selesai ya Bu. Bagaimana Bu, apakah sudah nyaman Bu posisi seperti ini? Baik, kalau sudah nyaman Bu. Kemudian bereskan peralatan bahan yang sudah digunakan ke dalam kotak sampah. Ini kan kotak sampah buang, kemudian membuang squid ke dalam safety box. Buang. Kemudian memasukkan semua peralatan, merendamnya ke dalam peralatan klorin 0,5%. Rendam semua peralatan, buka dalam keadaan terbuka. Baik, selanjutnya mencuci tangan dalam larutan klorin. Kemudian melapaskan itu secara terbalik. Kemudian melakukan cuci tangan 6 langkah efektif. Oke, kemudian melakukan cuci tangan. Siapkan peralatan untuk imunisasi bayi. Siapkan pakaian bayi. Kemudian siapkan peralatan. Pakai handphone. Baik, kemudian siapkan obat. Siapkan pengobatan. Baik, selanjutnya ambil bayi. Ya. Baik Bu, permisi ya Bu, saya ambil bayinya sebentar ya. Saya akan melakukan injeksi pemberian vitamin K untuk mencegah terjadinya perdarahan pada bayi ibu dan memberikan salib mata untuk mencegah adanya infeksi dan memberikan hepatitis B ya Bu, untuk HB0 untuk mencegah penyakit hepatitis B pada bayi ibu, dan juga melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu ya. Saya ambil terlebih dahulu ya Bu. Bapak, istrinya, ibunya bisa diberi makan ya Pak, kalau ibunya mau makan ya. Coba ya Bu. Letakkan bayi. Selanjutnya injeksikan vitamin K di sepertiga lateral paha kiri bayi. Injeksikan vitamin K di sepertiga lateral paha bayi, paha kiri. Lakukan desinfeksi terlebih dahulu.
Kemudian injeksikan. Permisi adek, suntik dulu ya. Kemudian lakukan aspirasi. Baik, tidak ada darah yang masuk, masukkan obat. Kemudian keluarkan, buang ke dalam safety box. Kemudian berikan salep mata pada bayi. Beri salep mata ya dek. Berikan dari arah dalam keluar. Selanjutnya lakukan pemeriksaan fisik lanjutan pada bayi. Cek pernafasan dan denyut jantung bayi. Dis, suara, telinga atau kordix. Baik. Denyut jantung dan pernapasan bayi normal. Mengamati tali pusat. Selanjutnya lakukan perawatan tali pusat. Baik, selanjutnya lakukan pemeriksaan lingkar kepala pada bayi. Lingkar kepala normal 33 cm. Baik, selanjutnya lakukan pemeriksaan lingkar dada. Baik, lingkar dada normal 33 cm. Kemudian lakukan pemeriksaan lila bayi. Lila normal 9,8 cm. Kemudian lakukan pemeriksaan suhu pada bayi. Cek ya dek suhunya. Baik, suhu normal. Suhu bayi normal 36,6 derajat Celcius. Selanjutnya lakukan pemeriksaan panjang badan bayi. Panjang bayi normal 49 cm. Berat bayi normal 2800 gram dikurang dengan berat bedong berat 2700 gram. Vitamin K, berikan hepatitis B pada bayi. Sebelumnya aktifkan injek HB0 sampai bunyi klik. Kemudian injeksikan di sepertiga lateral paha kanan bayi. Sebelumnya desinfeksi, kemudian injeksi dan masukkan obat. Kemudian tarik, buang, kemudian ganti pakaian bayi. Ganti ya dek bajunya ya. Baik, selanjutnya
Setelah 1 jam pemberian vitamin K, injeksikan HB0. Sebelumnya aktifasikan sampai berbunyi klik pada injeksi, kemudian lakukan injeksi di sepertiga lateral paha kanan bayi. Sebelumnya disinfeksi, kemudian injeksikan dan masukkan obat. Buang. Baik Bu, ini bayinya sudah selesai saya lakukan injeksi ini ya Bu, vitamin K dan HB0 ya. Saya berikan kembali pada Ibu ya Bu. Ya, ini nanti diberikan ASI ya Bu, setiap 2 jam sekali ya. Tetap dijaga kehangatan bayinya ya. Diperhatikan jika terdapat tanda-tanda bahaya pada bayi ya, seperti adanya kebiruan pada mulut, kemudian warna atau kuningan ya, langsung diperhatikan ya. Baik. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik, tidak ada. Selamat ya Ibu atas kelahiran bayinya. Satu ya. Baik, kemudian lepaskan hestur dalam melakukan klorin. Melepas ATD. Dan mencuci tangan maka efektif kembali. Baik, untuk yang terakhir lengkapi pengisian lembar patograf. Itulah tadi yang dapat saya demonstrasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.